Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Priyanti. Hari ini kita akan belajar materi logika informatika yakni proposisi majemuk. Nah, nanti di proposisi majemuk ini kita akan belajar mengubah proposisi yang lebih dari satu ke bentuk simbolik atau dari bentuk simbolik ke kalimatnya, kemudian mencari nilai kebenarannya. Oke, langsung saja kita ke contoh 1. Jadi kalau saya punya dua proposisi, di mana proposisi P itu kalimatnya adalah pemuda itu tinggi dan Q pemuda itu tampan. Nah, nanti kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk simbolik. Untuk yang A itu adalah pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, di sini tuh ada dua proposisi. Ini adalah penghubungnya. Nah, untuk yang ini dulu kita ubah pemuda itu tinggi, berarti adalah yang P. Berarti nanti kita tuliskan proposisinya adalah P. Kemudian penghubungnya di sini adalah kata dan, berarti pakai konjungsi. Kemudian tampan. Tampan di sini merujuk ke pemuda itu objeknya, berarti pemuda itu tampan. Berarti yang diambil adalah yang Q. Berarti bentuk simbolik dari pemuda itu tinggi dan tampan adalah P dan Q. Oke, sekarang kita kerjakan yang bagian B. Ini ada kalimat tidak benar bahwa. Nah, kalimat tidak benar bahwa itu kalau diubah dalam bentuk simbolik itu adalah bentuk negasi. Tidak benar. Bahwanya berarti semua kalimat setelah bahwa berarti di dalam kurung. Lalu kita kerjakan pemuda itu pendek. Pendek ini kan lawannya dari tinggi. Nah, karena pemuda itu tinggi P, berarti kalau pemuda itu pendek, berarti negasinya. Berarti negasi dari P. Kemudian di sini ada kata atau. Kata atau itu berarti menggunakan operator or ini bentuk seperti huruf V. Kemudian ada kata tidak tampan, itu berarti merujuk ke objeknya pemuda itu tidak tampan. Nah, berarti itu adalah negasinya dari yang ini. Karena Q-nya pemuda itu tampan, berarti kalau pemuda itu tidak tampan, jadi negasi Q. Jadi kita tuliskan negasi Q. Nah, berarti bentuk simbolik dari kalimat tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan adalah negasi dari negasi P atau negasi Q. Ini berarti jawaban bentuk simboliknya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 ada kalimat seperti ini. Char tidak digunakan untuk variabel yang memuat karakter atau float merupakan variabel untuk memuat bilangan pecahan. Nah, sudah dituliskan proposisinya. P-nya adalah char tidak digunakan untuk variabel yang memuat karakter. Sedangkan Q-nya adalah float merupakan variabel untuk memuat bilangan pecahan. Disuruh menentukan kalimat dari ekspresi logika dan nilai kebenaran dari negasi P atau Q. Berarti kita kerjakan dulu kalimatnya ya. Nah, negasi P. Karena P-nya adalah char tidak digunakan, berarti negasinya bisa kita hilangkan kata tidaknya atau kita tuliskan di depannya tidak benar bahwa char tidak digunakan untuk variabel yang memuat karakter, atau bisa juga kita menggunakannya adalah kalimat yang ini dijadikan negasi berarti hilang tidaknya, berarti char digunakan untuk variabel yang memuat karakter. Kemudian ini adalah operator yang bentuk katanya adalah atau. Q-nya berarti nggak ada negasi, berarti tinggal ngambil yang diketahui. Nah, berarti kalimatnya jadi char tidak digunakan untuk variabel yang memuat karakter atau float merupakan variabel untuk memuat bilangan pecahan. Itu untuk kalimatnya. Sekarang kita akan mencari nilai kebenarannya. Saya kerjakan di slide berikutnya. Kita akan mencari nilai kebenaran dari negasi P atau Q. Berarti nanti kita akan membuat tabel kebenarannya dulu. Di sini berarti proposisinya ada 2, yaitu P dan Q. Maka jumlah baris ke bawahnya adalah 4, tambah judul tabelnya, nanti headernya berarti ada 5 baris. Sekarang untuk kolomnya, berarti untuk P sendiri, untuk Q, untuk negasi P, kemudian negasi P atau Q. Berarti kita perlu 4 kolom.
Nah, kita berarti tadi sini kita perlu P, kita perlu Q, kita perlu negasi P, kita perlu negasi P atau Q. Karena dua proposisinya berarti kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jumlah kemungkinannya adalah 2 pangkat banyaknya proposisi. Berarti jumlah proposisinya 2, jadi 2 pangkat 2 jumlahnya 4. Nah, untuk mengisi yang P adalah separuhnya dari 4, berarti 2 benar, 2 salah. Yang Q separuhnya dari P, berarti 1 benar, 1 salah, 1 benar, 1 salah. Nah, kemudian untuk mengisi negasi P berarti kita cukup memperhatikan kolom yang pertama, diisi kebalikannya. Ketika di baris pertama 1, maka di sini isinya adalah 0, baris ini 0, ini 1, ini 1. Karena ini ada kebalikannya dari P. Nah, untuk negasi P atau Q, berarti kita memperhatikan dua kolom ini. Nah, kita perhatikan dua kolom ini. Kata hubungnya adalah atau disjungsi kemarin. Kata kuncinya adalah kalau keduanya salah maka salah. Kalau keduanya salah maka salah. Ya, adanya di baris kedua. Nah, sisanya kebalikannya berarti nilainya 1. Nah, ini berarti sudah selesai. Kita telah mencari nilai kebenarannya. Berarti nilainya adalah 1, 0, 1, 1. Itu untuk contoh yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, kalau saya punya dua string nih, X-nya adalah 10, 1001, 0110, yang Y-nya 01, 0001, 1101. Diminta mencari X konjungsi Y. Nah, berarti kita diminta untuk mencari hasil konjungsinya. Ya, kita diminta untuk mencari konjungsi. Konjungsi itu kan dan ya. Nah, kalonya dan kemarin kata kuncinya adalah kalau keduanya benar baru nilainya benar. Kalau selain itu berarti salah. Ini kan berarti untuk yang pertama itu adalah nilainya 1 dengan 0, berarti nilainya 0. Yang kedua 0 dan 1, 0. Ya, yang ini 1 dengan 0, 0. 0 dengan 0, 0 dengan 0. Yang ini, nah ini 1 dengan 1, berarti nilainya 1. Kemudian ini 0 dengan 1, 1 dengan 1, 1 dengan 0, 0 dengan 1. Nah, berarti hasil X konjungsi Y adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ini jawabannya. Nanti kalau ditanya disjungsi, berarti ingat kata kunci disjungsi itu kalau keduanya 0, baru nilainya 0. Selainnya adalah 1 jawabannya, seperti itu. Jadi diingat kata kuncinya ya. Jadi kalau konjungsi, kalau keduanya bernilai benar, baru jawabannya benar. Sisanya kebalikannya. Kalau disjungsi, kalau keduanya salah, baru nilainya salah. Kalau implikasi kemarin, kalau proposisi pertamanya benar, proposisi keduanya salah, baru nilainya salah. Kalau biimplikasi, kalau kedua nilainya sama, maka nilainya benar. Ya, itu nanti yang harus kalian ingat kata kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penerapannya. Jadi kalau saya punya soal cerita seperti ini, pengawas sedang memeriksa tugas milik 3 mahasiswa yang diduga melakukan kecurangan saat ujian. Nah, pengawasnya meminta untuk menceritakan apa yang kalian ketahui saat ujian berlangsung. Jadi, kalaunya di sini ada 3 mahasiswa yaitu Ani, Budi, dan Cici. Kata Ani, saya tidak melakukan kecurangan dan Budi yang melakukan kecurangan. Kalau kata Budi, jika saya tidak melakukan kecurangan, maka Ani tidak melakukan kecurangan. Terus kata mahasiswa ketiga yakni Cici, jika Ani tidak melakukan kecurangan, maka saya melakukan kecurangan. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan pemisalan. Jadi kalau saya punya pemisalannya yang A, Ani melakukan kecurangan,
yang B Budi melakukan kecurangan, yang C Cici melakukan kecurangan. Kita diminta membuatkan tabel kebenaran dari pernyataan 3 mahasiswa tersebut. Ya, jadi yang pertama diminta membuat tabel kebenaran. Jadi di sini tadi berarti kita punya 3 proposisi, yaitu Ani melakukan kecurangan, Budi melakukan kecurangan, Cici melakukan kecurangan. Berarti saya punya PQR. Ya, kita tuliskan dulu nih di sini pernyataannya Ani ya. Ini saya kopikan dulu, kita pindah. Nah, yang Ani tadi, karena P-nya adalah melakukan kecurangan, jadi ketika saya tidak melakukan kecurangan, berarti lawannya melakukan, ininya tidak, berarti jadi negasi A. Berarti Ani, kalimatnya jadi negasi A. Kemudian di sini ada kata dan. Ya, di sini ada kata dan. Berarti penghubungnya menggunakan konjungsi. Berarti saya pakai konjungsi. Kemudian Budi melakukan kecurangan, berarti B. Karena pemisalannya B itu adalah Budi melakukan kecurangan. Berarti kalimat Ani menjadi negasi A dan B. Ya, nah ini berarti Ani negasi A dan B. Kemudian kalimat Budi, jika saya tidak melakukan kecurangan. Jika saya tidak, saya di sini kan merujuk ke Budi ya. Berarti bentuk simboliknya jadi negasi B. Karena di sini pakai jika maka, berarti operator yang dipakaikan adalah implikasi jika maka. Ani tidak melakukan kecurangan, berarti Ani tidak melakukan kecurangan, simboliknya berarti negasi A. Nah, berarti kalimatnya, pernyataannya Budi itu adalah negasi B, maka negasi A. Kemudian untuk Cici, kalimatnya Cici yang pertama ialah jika Ani tidak melakukan kecurangan, berarti negasi A. Di sini juga pakai jika maka ini adalah bentuk implikasi. Kemudian maka saya melakukan kecurangan. Saya di sini menuju ke Cici, berarti Cici melakukan kecurangan. Nah, berarti kalimatnya Cici adalah negasi A, maka C. Nah, berarti kita diminta membuat tabel kebenaran yang memuat negasi A dan B. Negasi B maka negasi A, negasi A maka C. Berarti di sini terlihat kita mempunyai 3 proposisi. Ya, karena 3 proposisi, berarti nanti saya bikin barisnya adalah 8. 8 ya, karena kan 2 pangkat 3, 8. Kemudian ditambah judul hidungnya 1, berarti jadi 9 baris. Kemudian untuk kolomnya, berarti nanti saya perlu A, B, C, kemudian negasi A, negasi B, negasi A dan B, negasi B maka negasi A, kemudian negasi A maka C. Berarti saya perlu 8 kolom. Nah, oke, saya perlu 8 kolom seperti ini. Yang ini kalimatnya karena sudah kita ketemu simboliknya, kalimatnya saya hapus. Jadi sisa simboliknya saja. Oke. Sekarang kita mulai isikan tabel kebenarannya. Nah, berarti kita punya di sini A. Di sini A, di sini B, di sini C, kemudian kita perlu negasi A, kita perlu negasi B, kemudian kita perlu negasi A dan B, kita perlu negasi B maka negasi A, kita juga perlu negasi A maka C. Nah, biar ininya nggak ke bawah, yang dari A sampai negasi B, ini saya kecilkan kolomnya ya. Nah,
Oke, yang ini juga saya aturkan. Nah, yang ini tadi adalah kalimatnya Ani. Yang ini adalah kalimatnya Budi. Sedangkan yang ini adalah kalimatnya Cici. Nah, sudah jadi bentuk tabel dan hidungnya. Sekarang kita isi. Karena 8, maka untuk kolom yang A adalah separuhnya 8. Berarti 4 benar, 4 salah. Yang B adalah separuhnya yang A, berarti sekarang separuhnya dari 4, benarnya 2. Jadi dua-dua ngisinya ya, 2 benar, 2 salah. Nah, yang ini adalah separuhnya dari B lagi, berarti 1 benar, 1 salah. Oke, sekarang negasi A, berarti kita perhatikan yang A. A tadi punyanya 4 benar, 4 salah. Berarti negasinya sekarang dimulai dari 4 salah, 4 benar. Karena negasinya. Ya, ini kan sudah kelihatan. Di sini 1, di sininya 0. Sudah negasinya. Sekarang untuk negasi B, berarti perhatikan kolom yang B. B tadi dimulai 2 benar, dilanjutkan 2 salah. Berarti sekarang untuk negasi B, dimulainya dari 2 salah, 2 benar. 2 salah, 2 benar. Ya, sudah kelihatan. Nilai untuk yang B sama negasi B itu sudah berlawanan ya. Kemudian untuk negasi A dan B, maka sekarang yang saya perhatikan adalah kolom yang B. Saya perhatikan kolom B dan kolom negasi A untuk mencari nilai kebenaran dari pernyataannya Ani. Nah, di sini adalah konjungsi. Kata kuncinya konjungsi adalah kalau keduanya benar, baru nilainya benar. Kita cari baris yang keduanya benar. Ternyata itu ada di baris 5 dan 6. Karena keduanya mempunyai nilai 1, berarti nilainya 1. Yang lain nggak ada, berarti yang lain nilainya salah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita mencari untuk pernyataan Budi, yaitu negasi B maka negasi A. Berarti yang kita lihat adalah kolom yang ini sekarang ya. Nah, kolom yang ini negasi B-nya di depan. Jadi bacanya dari negasi B dulu yang di depan, baru negasi A-nya ke belakang. Untuk implikasi, kata kuncinya kemarin adalah kalau proposisi pertamanya benar, proposisi keduanya salah, baru nilainya salah. Berarti kan kita perhatikan negasi B yang mempunyai nilai 1. Berarti ada di baris 3, 4, 7, 8. Sekarang kita lihat untuk nilai negasi A-nya yang nilainya 0. Nah, itu adanya di baris 3 dan 4. Berarti di baris 3 dan 4 itu nilainya 0. Nah, sisanya bernilai 1. Sudah selesai untuk pernyataan Budi. Sekarang kita mencari nilai kebenaran untuk pernyataannya Cici. Berarti kita perlu negasi A dan C. Negasi B-nya saya kembalikan dulu warnanya. Oke, sekarang kita perlu cari yang C. Nah, berarti perhatikan kolom yang saya kasih warna. Negasi A-nya di depan, berarti sekarang ini sama ya implikasi. Berarti kita cari di negasi A yang nilainya 1. Nah, nilainya 1 ternyata ada di baris 5 sampai 8. Sekarang kita cari yang di C yang nilainya 0, berarti baris 7. Ya, dan maksud saya baris 6 dan baris 8. Maka di baris 6 nilainya 0, di baris 8 juga nilainya 0. Sisanya adalah nilainya 1. Nah, seperti itu. Ini sudah menjawab pertanyaan yang A, yaitu diminta menuliskan tabel kebenaran dari pernyataan 3 mahasiswa. Sekarang kita diminta yang B adalah jika Ani dan Budi berkata benar, maka tentukan yang melakukan kecurangan saat ujian. Sekarang kita lihat tabelnya. Kita lihat tabelnya ya. Saya tambahkan satu kolom. Saya tambahkan satu kolom untuk menuliskan nilai kebenaran dari setiap pernyataannya. Oke.
Nah, yang ini berarti nilainya adalah dari Ani kan ya, 0, 1, 1. Ini berarti 0, 1, 1, ini 0, 0, 1, ini juga 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, tadi yang pertanyaan B, saya kopikan dulu biar melihatnya gampang. Nah, ini adalah jika Ani dan Budi berkata benar. Ani dan Budi berkata benar, berarti kan nilainya 1, 1, cicinya salah, 1, 1, 0. Kita cek baris mana yang mengandung nilai 1, 1, 0. 1, 1, 0. Nah, berarti baris ke 6. Berarti untuk jawaban B itu adalah kita perhatikan baris ke 6. Nah, untuk yang jawaban B kita perhatikan baris ke 6. Karena itu nilainya adalah Ani dan Budi berkata benar. Kemudian diminta siapa yang melakukan kesalahan. Berarti kita perhatikan 3 proposisi yang ABC, yaitu yang pemisalannya tadi. Nilai A-nya 0. Ya, A-nya bernilai 0. B-nya bernilai 1. C-nya bernilai 0. Nah, kita ingat lagi pernyataan A tadi adalah Ani melakukan kecurangan. Nilainya 0, berarti ini salah. Maka nilainya menjadi Ani tidak melakukan kecurangan. Yang B itu tadi adalah pemisalannya Budi melakukan kecurangan. Itu nilainya 1. Maka ini kalimatnya menjadi Budi melakukan kecurangan. Yang C, tadi C-nya itu adalah Cici melakukan kecurangan. Nilainya adalah 0, maka berarti Cici tidak melakukan kecurangan. Nah, berarti dari soal yang B, kalau diketahui Ani dan Budi berkata benar, maka yang melakukan kecurangan adalah Budi. Jadi jawabannya adalah Budi yang melakukan kecurangan seperti itu. Sekarang kita lihat untuk soal yang C. Nah, yang C ini adalah jika hanya Budi yang berkata benar. Oke, sekarang berarti saya tambahkan 1 slide lagi. Kita copy tabelnya supaya gampang melihatnya. Ya, soalnya saya kopikan, saya pindah ke slide ini. Nah, jika hanya Budi yang berkata benar, berarti kan si Ani berkata salah, Budi berkata benar, Cici berkata salah. Berarti dari tabel yang ini tadi, ya dari tabel ini tadi, sekarang kita cari yang nilainya 010. Ya, kita cari yang nilainya 010. 010. Nah, di baris ke-8. Berarti sekarang kita perhatikan baris ke-8. Ya, ini ternyata ada di baris 8. Sama seperti tadi, sekarang kita perhatikan untuk kolom ABC-nya yang ininya. Berarti nilai A-nya 0, B-nya 0, C-nya juga 0. Maka diingat pemisalannya tadi, A-nya tadi adalah Ani melakukan kecurangan, itu nilainya 0, maka kalimatnya menjadi Ani tidak melakukan kecurangan. Yang B, Budi melakukan kecurangan, nilainya juga 0. Berarti Budi tidak melakukan kecurangan.
Yang C itu adalah Cici melakukan kecurangan. Itu nilainya juga 0. Berarti Cici tidak melakukan kecurangan. Nah, berarti untuk soal yang C, kalau diketahui hanya Budi yang berkata benar, itu tadi ada di baris ke-8, maka yang melakukan kecurangan adalah tidak ada. Karena tadi diketahui A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Berarti jawabannya adalah tidak ada. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan proposisi majemuk pada kasus sehari-hari. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang proposisi majemuk. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar untuk membedakan mana tautologi, mana kontradiksi, dan mana kontingensi. Jadi, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.